Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-16 berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 33. Tetap tekun berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari, seorang pastor yang bekerja di daerah pedesaan mengunjungi rumah seorang jemaatnya yang kebetulan seorang nenek tua. Sambil menikmati kopi pagi itu, sang nenek menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada pastor itu. Sang pastor dengan setia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan nenek tersebut. Salah satu pertanyaan nenek tersebut adalah, mengapa Tuhan begitu sering mengirimkan wabah ke atas muka bumi? Pastor itu menjawab, ya, kadang-kadang orang menjadi begitu jahat sehingga mereka perlu disingkirkan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan wabah datang ke atas muka bumi ini. Tetapi tugas si nenek itu, mengapa begitu banyak orang baik juga disingkirkan bersama dengan orang yang jahat? Pastor yang tidak kalah gesit itu menjawab, orang-orang yang baik itu dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi sebab Tuhan ingin menjalankan pengadilan yang baik bagi setiap jiwa. Saudara-saudari terkasih, terlepas dari benar tidaknya jawaban pastor itu, cerita tersebut di atas mau menunjukkan jawaban atas persoalan mengenai wabah atau malapetaka di atas bumi atau kematian orang-orang yang baik. Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang begitu baik mati konyol, sedangkan orang-orang yang tidak baik malah jaya dalam kehidupannya? Persoalan yang kurang lebih sama muncul dalam Injil hari ini, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dalam kehidupan. Pengalaman menunjukkan bahwa orang-orang jahat berkembang pesat dan berhasil dalam kehidupannya menurut ukuran dunia ini, sementara orang-orang yang baik merana atau kadang-kadang mengalami penderitaan yang tidak masuk akal. Mengapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Yesus menjawab pertanyaan itu dengan menceritakan kepada kita sebuah perumpamaan tentang alang-alang yang tumbuh bersama gandum. Cara kerja petani di dalam perumpamaan itu mencerminkan perlakuan Allah terhadap orang-orang berdosa. Ketika Yesus ditantang untuk membasmi orang-orang jahat, dia berkeberatan. Waktu untuk memisahkan yang baik dan yang jahat akan tiba. Karena itu, biarkanlah mereka bertumbuh bersama-sama atau hidup bersama-sama. Akan datang waktunya di mana orang-orang baik akan dipisahkan dari orang-orang jahat. Kita dengar dalam Injil, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim panen tiba. Pada waktu itu, aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Matius bab 13 ayat 30. Dengan perumpamaan tersebut, kita bisa memahami mengapa di dunia ini pada umumnya dan di dalam gereja pada khususnya hidup bermacam-macam orang. Ada orang yang baik dan ada pula orang yang tidak baik. Menurut Yesus, kedua jenis orang itu dibiarkan hidup bersama-sama. Tetapi di dalam pengadilan terakhir, semuanya akan dipisahkan. Orang-orang yang baik akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak baik. Domba dipisahkan dari kambing. Seturut perumpamaan lain tentang pengadilan terakhir, sebagaimana diceritakan dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Orang-orang baik akan masuk ke dalam kerajaan surga,
sedangkan orang-orang jahat akan masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Saudara-saudara terkasih, berdasarkan perumpamaan Yesus itu, kita sebetulnya tidak perlu terlalu cemburu atau iri hati melihat orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan agama tetapi berhasil dalam hidupnya secara ekonomi. Karena pada akhirnya tetap ada penghakiman untuk orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Kita diharapkan untuk tetap tekun dalam berbuat baik, walaupun mungkin kadang-kadang kita kurang berhasil dalam kehidupan lain menurut ukuran dunia ini. Itu mungkin pesan yang dapat kita ambil dari kabar gembira Injil hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.